Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelum memulai presentasi kali ini, sebaiknya kita mengucapkan bismillah terlebih dahulu, agar presentasi bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil tugas kami untuk mata kuliah kimia dasar yang berjudul Kinetika Kimia. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3 yang terdiri dari Ma'nani Imal Hasib sebagai pemateri keempat, dan saya sendiri Azharia Rafifah sebagai pemateri ketiga sekaligus sebagai moderator. Selanjutnya Zulfa Fadila Lutfiana sebagai pemateri kedua, dan terakhir Eviandi sebagai pemateri pertama. Pembahasan materi pada kali ini akan terdiri dari materi pembahasan yang terdiri dari mekanisme reaksi, faktor laju reaksi, dan penerapan hukum laju reaksi. Untuk pembahasan pertama tentang mekanisme reaksi akan dijelaskan oleh Mbak Ervianti. Untuk Mbak Ervianti, saya persilakan. Baik, saya mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertama yaitu mengenai mekanisme reaksi. Hakim dan kawan-kawan dalam jurnalnya menyebutkan bahwa mekanisme reaksi merupakan suatu tahapan-tahapan yang dilalui oleh pereaksi untuk menjadi produk dalam suatu reaksi kompleks. Bereaksi menjadi produk jadi melalui salah satu dari dua cara. Cara yang pertama yaitu apabila proses perubahan bereaksi menjadi produk terjadi melalui satu tahapan reaksi saja. Reaksi ini disebut sebagai reaksi elementer. Sedangkan pada cara dua, yaitu apabila proses perubahan bereaksi menjadi produk terjadi melalui lebih dari satu tahapan reaksi. Reaksi pada cara kedua inilah yang kemudian disebut sebagai reaksi kompleks. Pada PPT tersebut telah tertera salah satu contoh dari reaksi kompleks, yaitu reaksi antara hidrogen peroksida dengan iodida pada kondisi asam. Nah, dalam suatu reaksi kimia, terdapat reaksi yang berlangsung secara cepat, namun ada pula reaksi yang berlangsung dengan lambat. Reaksi-reaksi yang berlangsung cepat sering terjadi pada senyawa organik, sedangkan reaksi yang terjadi pada senyawa anorganik merupakan reaksi yang berlangsung secara lambat. Nah, dalam PPT tersebut itu sudah tertera contoh reaksi cepat dan reaksi lambat. Contoh reaksi cepat dalam kehidupan sehari-hari itu seperti reaksi yang terjadi pada proses pembakaran atau reaksi pada ledakan kembang api. Sedangkan reaksi lambat terjadi pada proses pelapukan, perkaratan pada besi, dan proses terbentuknya fosil. Selanjutnya yaitu mengenai laju reaksi. Laju reaksi didefinisikan sebagai suatu perubahan konsentrasi zat pada suatu reaksi kimia tertentu per satuan waktu yang dipengaruhi oleh konsentrasi bereaksi, luas permukaan sentuh, suhu, katalis, serta volume atau tekanan. Jadi dari sini itu bisa dimengerti bahwa laju reaksi merupakan perubahan konsentrasi zat pada suatu reaksi kimia atau dibagi satuan waktu, di mana laju reaksi itu dipengaruhi oleh konsentrasi bereaksi, luas permukaan sentuh, suhu, katalis, serta volume atau tekanan dari reaksi itu sendiri. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik. Untuk Mbak Evi, terima kasih penjelasannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Zulfa. Untuk Mbak Zulfa, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Saya Zulfa Fadila akan menjelaskan materi tentang faktor laju reaksi. Nah,
Dalam mengontrol kecepatan reaksi yang diinginkan, perlu mengetahui tentang pengetahuan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, faktor-faktor tersebut terbagi menjadi 5. Yang pertama ada konsentrasi, yang kedua luas permukaan, ketiga ada suhu, keempat ada katalisator, dan yang terakhir ada tekanan atau volume. Baiklah, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, next. Yang pertama ada konsentrasi. Pengaruh konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi. Konsentrasi mempengaruhi laju reaksi karena banyaknya partikel memungkinkan lebih banyak tumbukan, dan itu membuka peluang semakin banyak tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Konsentrasi reaksi dapat mempengaruhi laju reaksi. Nah, dapat kita lihat dari gambar di samping. Pada gambar sebelah kiri, terdapat gambar tumbukan yang terjadi pada konsentrasi rendah atau konsentrasi kecil. Dan pada gambar sebelah kanan, ada tumbukan yang terjadi pada konsentrasi tinggi atau konsentrasi besar. Nah, pada umumnya, reaksi yang akan berlangsung lebih cepat terjadi jika konsentrasi per reaksi diperbesar. Zat yang konsentrasinya besar mengandung jumlah partikel yang lebih banyak, sehingga partikel-partikelnya tersusun lebih rapat dibanding zat yang konsentrasinya rendah. Maka dari itu, semakin tinggi reaksi, maka semakin cepat laju reaksi. Oke, next. Yang kedua, ada pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Makin luas permukaan zat bereaksi, maka peluang untuk bereaksi akan makin besar, sehingga laju reaksinya juga akan makin cepat. Atom-atom atau molekul-molekul yang bereaksi cenderung yang terletak pada luas permukaan. Nah, atom atau molekul yang terdapat di bagian dalam tidak bereaksi karena bagian dalam tertutup dari luar. Dapat kita lihat dari gambar di samping, pada sebelah kiri luas permukaan sentuhnya bertambah, dan pada sebelah kanan luas permukaan sentuh berkurang. Nah, salah satu syarat agar reaksi dapat berlangsung adalah zat-zat bereaksi harus bercampur atau bersentuhan. Laju reaksi dapat diperbesar dengan memperluas permukaan bidang sentuh zat yang dilakukan dengan cara memperkecil ukuran zat bereaksi. Dengan memperbesar luas bagian sentuh, maka reaksi akan berlangsung lebih cepat. Oke, next. Yang ketiga, pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Suhu mempengaruhi laju reaksi. Semakin tinggi suhu, maka semakin cepat reaksi, karena tumbukan semakin besar dan meningkat. Hal itu disebabkan peningkatan suhu akan meningkatkan gerakan molekul. Semakin banyak molekul yang bergerak menggunakan kecepatan rata-rata tinggi akan memperbesar peluang terjadinya tumbukan efektif, yaitu tumbukan yang mencapai tenaga pengaktifan sebagai akibat laju reaksi akan meningkat. Nah, pada gambar di samping kita dapat melihat tumbukan yang terjadi pada suhu tinggi dan juga tumbukan antar partikel yang terjadi pada suhu rendah. Dengan demikian, temperatur energi gerak atau energi kinetik partikel dapat bertambah sehingga tumbukan lebih sering terjadi. Dengan frekuensi tumbukan yang semakin besar, maka kemungkinan terjadinya tumbukan efektif yang mampu menghasilkan reaksi juga semakin besar. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan materi selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Zulfa atas penjelasannya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Ya, selain pengaruh faktor laju reaksi yang telah dijelaskan oleh Mbak Zulfa sebelumnya, saya akan melanjutkan pengaruh laju reaksi, yaitu katalisator. Katalis yang digunakan untuk meningkatkan kecepatan reaksi memberikan suatu mekanisme alternatif dengan nilai PA
reaksi tanpa katalis. Dengan EA yang lebih rendah, maka lebih banyak partikel yang mempunyai tenaga kinetik relatif untuk mengatasi halangan EA yang rendah ini. Hal ini mengakibatkan jumlah tumbukan efektif akan bertambah, sebagai akibatnya laju reaksi pula akan meningkat. Jadi, katalis itu merupakan zat yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Sebenarnya katalis itu terdiri dari dua, yaitu katalis positif yang berperan menurunkan energi pengaktifan atau disebut dengan katalisator seperti yang sedang kita bahas saat ini, dan juga katalis inhibitor atau negatif yang dapat menurunkan laju reaksi. Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang katalisator atau katalis positif. Jadi dalam proses laju reaksi ini terdapat energi aktivasi yang digunakan sebagai penghalang molekul-molekul untuk pertumbukan. Jadi katalisator ini berfungsi untuk merendahkan energi aktivasi agar saat molekul-molekul itu molekul-molekul dalam melewati halangan itu lebih mudah, karena kan jika energi aktivasi ini lebih rendah, halangan molekul-molekul dalam melewati halangan tersebut akan lebih besar ya daripada energi aktivasi yang sangat tinggi seperti yang tergambar pada warna biru ini. Jadi molekul itu nantinya yang lewat akan bertumbukan. Nah, tumbukan dari molekul itu nanti akan mengakibatkan laju reaksi yang sangat meningkat seperti yang dijelaskan pada sebelumnya. Jika banyaknya tumbukan antar molekul akan mengakibatkan tingginya laju reaksi. Katalisator itu sebenarnya memengaruhi mekanisme alternatif dari proses laju reaksi tersebut, tetapi dalam produknya nanti tidak ada yang terpengaruh. Maksudnya produk dari hasil laju reaksi ini akan tetap sama dari proses dari reaksi sebelumnya. Selanjutnya saya jelaskan tentang tekanan atau volume. Peningkatan tekanan pada reaksi yang melibatkan gas reaksi akan meningkatkan laju reaksi. Jika tekanan gas diperbesar, maka volume gas akan mengecil, sehingga letak partikel makin berdekatan dan makin mudah pertumbukan. Jadi makin besar gas, makin cepat reaksi berlangsung. Sebagai contoh, pada reaksi gas hidrogen dan nitrogen menghasilkan amonia. Jadi dalam pengaruh laju reaksi, tekanan atau volume ini hanya terjadi pada tekanan gas. Sebab kalau tekanan cair dan kalau pada zat padat dan cair itu tidak akan terpengaruh apapun. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, semakin ditekan gas, maka volume akan mengecil, dan itu mengakibatkan molekul-molekul yang dalamnya ini akan semakin bertumbukan dan mempercepat laju reaksi. Seperti yang terlihat ini, yang nomor A ini termasuk molekul N2H2 dan NH3 saat seimbang pada tekanan 1 atm sebelum adanya pada saat tekanan kecil ya. Terus selanjutnya ini yang B, itu keseimbangan mulai terganggu akibat penambahan tekanan dari luar. Selanjutnya yang C ini terbentuknya keseimbangan baru. Setelah terjadi tekanan yang di B ini, selanjutnya di C ini terbentuk keseimbangan baru, maksudnya molekul-molekul yang tadinya lebih renggang yang di A menjadi lebih rapat di daerah C. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan faktor laju reaksi. Jadi salah satu penelitian yang menerapkan dampak dari faktor laju reaksi adalah penelitian fotosintesis menggunakan mikroalga delta sel mitsui untuk menyerap CO2. Penelitian tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi suhu dapat meningkatkan laju reaksi. Peningkatan laju reaksi menyebabkan penyerapan CO2 tinggi. Jadi mikroalga tetrasel mitsui itu merupakan suatu mikroalga hijau yang dapat digunakan untuk fotosintesis karena memiliki klorofil yang cukup banyak yang dibandingkan mikroalga hijau yang lainnya. Dalam penelitian ini, mikroalga itu diletakkan di dalam fotobioreaktor, dibudidayakan di dalam sana, dan dalam pembudidayaan itu menggunakan perbandingan suhu untuk proses penyerapan CO2 ini. Dalam penelitian itu menggunakan 3 jenis varian suhu, ada yang 28 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, dan 35 derajat Celcius.
Dan dari suhu tersebut dihasilkan bahwa penyerapan tertinggi terjadi di saat suhu terjadi saat 30 dan 35 derajat Celcius. Banyaknya penyerapan CO2 itu banyaknya peningkatan laju reaksi itu menyebabkan penyerapan CO2 makin banyak. Jadi pada suhu tersebut dapat dihasilkan penyerapan CO2 yang lebih tinggi daripada suhu-suhu di bawahnya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Manan. Untuk Mas Manan, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Langsung saja, penerapan hukum laju reaksi. Di sini saya akan membahas pembuatan sabun lunak dari minyak goreng bekas ditinjau dari kinetika reaksi kimia. Sebelum itu, bahan-bahan yang digunakan yaitu minyak goreng bekas dan sabun. Adapun minyak goreng bekas atau yang biasa disebut dengan minyak jelantah adalah minyak limbah yang bisa berasal dari jenis-jenis minyak goreng, seperti halnya minyak jagung, minyak sayur, minyak samin, dan sebagainya. Minyak ini merupakan minyak bekas pemakaian kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Sehubungan dengan banyaknya minyak goreng bekas dari sisa industri maupun rumah tangga dalam jumlah tinggi dan menyadari adanya bahaya konsumsi minyak goreng bekas. Nah, sebelum dijadikan sabun, minyak goreng bekas ini akan dilakukan pemurnian dengan 3 tahap, yaitu 1. Penghilangan bumbu, 2. Netralisasi, 3. Pemucatan. Nah, untuk sabunnya, sabun adalah surfaktan yang digunakan dengan air untuk mencuci dan membersihkan. Sabun biasanya berbentuk padatan tercetak yang disebut batang karena sejarah dan bentuk umumnya. Adapun sabun sendiri itu biasanya bentuknya ada 2 ya, yaitu padat dan cair. Nah, di sini kita akan menjadikannya sabun padat. Terus langsung ya, pengaruh jumlah KOH dan waktu pengadukan terhadap sabun lunak yang dihasilkan dari minyak goreng bekas. Dari grafik di samping dapat dilihat bahwa semakin lama waktu pengadukan maka semakin banyak jumlah sabun lunak yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena pada saat proses pengadukan, tumbukan antar reaktan terjadi sehingga energi aktivasi reaksi tercapai dengan cepat. Pembuatan sabun lunak dari pengaruh jumlah KOH dan waktu pengadukan terhadap kadar air yang terdapat pada sabun lunak. Dari grafik di samping, kadar air pada sabun lunak yang dihasilkan pada penelitian ini berkisar antara 5,165% sampai 68,4525%. Kadar air terbesar adalah 68,4525% yang diperoleh dari waktu pengadukan selama 50 menit dan penambahan jumlah KOH sebanyak 15 ml. Kadar air terkecilnya yaitu 5,165% diperoleh dari waktu pengadukan selama 50 menit dan penambahan jumlah KOH sebanyak 30 ml. Pengaruh jumlah KOH dan waktu pengadukan terhadap alkali bebas yang terdapat pada sabun lunak. Nah, kadar alkali bebas pada sabun lunak yang dihasilkan pada penelitian ini berkisar antara 0,0118% sampai 0,0457%. Kadar alkali bebas terbesar yaitu 0,0457% adalah diperoleh dari waktu pengadukan selama 40 menit dan penambahan jumlah KOH sebanyak 30 ml.
kadar air terkecil adalah 0,0118% yang diperoleh dari waktu pengadukan selama 30 menit dan penambahan jumlah KUH sebanyak 15 mili. Pengaruh jumlah KUH dan waktu pengadukan terhadap minyak mineral yang terdapat pada sabun lunak. Nah, pada hasil analisa pada sabun lunak menunjukkan minyak mineral negatif untuk beberapa perlakuan, yaitu pada waktu pengadukan selama 30 menit dan penambahan jumlah KUH sebanyak 20 mili dan 30 mili. Serta waktu pengadukan selama 40 menit dan penambahan jumlah KUH sebanyak 20 mili dan 30 mili. Nah, minyak mineral sendiri merupakan zat atau bahan tetap sebagai minyak. Namun, saat penambahan air akan terjadi emulsi antara air dan minyak yang ditandai dengan kekeruhan. Keberadaan minyak mineral sendiri pada sabun sangat tidak diharapkan karena akan mempengaruhi proses emulsi sabun dengan air. Selanjutnya, pengaruh jumlah KUH dan waktu pengadukan terhadap derajat keasaman yang terdapat pada sabun lunak. Hasil analisa menunjukkan pH pada sabun lunak berkisar antara 8,1 sampai 9,7. pH tertinggi adalah 9,7 diperoleh dari waktu pengadukan selama 50 menit dan penambahan jumlah KUH sebanyak 30 ml. Sementara pH terendahnya yaitu 8,1 yang mana diperoleh dari waktu pengadukan selama 30 menit dan penambahan jumlah KUH sebanyak 15 ml. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mas Manan atas penjelasannya. Untuk saat ini materi telah selesai. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjelaskan materi dari awal sampai terakhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan, saya akan membacakan kesimpulan dari materi presentasi kali ini. Mekanisme reaksi merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan reaksi untuk menjadi produk dalam suatu reaksi kompleks. Mekanisme reaksi ada yang berlangsung dengan cepat seperti reaksi ledakan kembang api, dan ada pula yang berlangsung dengan lambat seperti reaksi pelapukan. Laju reaksi didefinisikan sebagai suatu perubahan konsentrasi zat pada suatu reaksi kimia tertentu persatuan waktu. Dalam prosesnya, laju reaksi memiliki faktor pengendali yang dapat meningkatkan laju reaksi. Terdapat 4 faktor laju reaksi, yaitu konsentrasi, luas permukaan, temperatur, dan katalis. Berdasarkan hasil penelitian telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa jumlah KUH dalam penerapan hukum laju reaksi ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.